Coach, bukannya Malaysia itu lagi di-ban oleh FIFA ya, Coach? Sampai 2027 senior. Ya. Dari dulu Kementerian satu ini emang paling gak ada guna nih, tai banget nih. Belum kelar polemik pajak pedagang online di e-commerce, pemerintah sudah lirik media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Coach, bukannya Malaysia itu lagi di-ban oleh FIFA ya, Coach? Sampai 2027 senior. Ya. Seniornya. Ya. Yes. Timnasnya ini kan nggak dia, event ini kan nggak diakui FIFA. Oke guys, dengarkan sampai habis dulu, oke? Karena biasanya kalau dia nge-ban kan seluruh kan. Kayak dulu kita pernah di-ban karena kasus. Ya itu. Oke, gue kan lagi di Kuala Lumpur kemarin. Wih, di-ban. Ya, sampai 2020. Kasusnya apa? Ilegal naturalisasi. Ya, jadi ada 5 pemain yang main di Brasil, diambil seolah-olah mereka mengklaim ada nenek moyangnya, turunan Malaysia. Oke. Tapi kan simpel kalau gituan. Malaysia bisa buktikan nggak secara apa namanya, silsilah aja ya, administrasinya. Ya. Kalau mereka bisa buktikan, tinggal mereka protes, kok nggak boleh. Kan gitu aja. Dan kayaknya mereka akan banding. Gue kan lagi di Kuala Lumpur tuh, komennya lucu Coach. Itu gara-gara mereka tuh panas ngeliat Indonesia naik kelas jauh dengan naturalisasi. Iya, betul. Cuman kalau kita kan jelas dari administrasi negara, dari aturan FIFA, kita udah jelas. Paling jauh generasi ketiga, kedua sama pemainnya sendiri kan. Jadi orang tuanya atau kakek neneknya, itu kan udah jelas. Nah, misal kalau ada kakek neneknya lahir di Indonesia, itu kan bisa dibuktikan dengan akte kelahiran. Oke guys, ini adalah Coach Justin tau. Coach Justin ni seorang yang berpengaruh dekat Indonesia tau, dalam bola sepak Indonesia lah senang cakap. Dia adalah jurulatih untuk futsal. Dia juga adalah komentator untuk banyak stesen TV dekat Indonesia. Dia ni seorang berpelajaran tinggi tau, daripada Amsterdam tau. Lepas tu pula dia ni juga adalah seorang YouTubers yang punya lebih 1 juta follower tau. Senang cakap, orang memang banyak percayalah dengan apa dia ni cakap kan. So dia ni kalau dia mengeluarkan kenyataan macam ni kan, kalau benda tu tak betul, jadi satu kemaluan tu dia tau. Dia ni orang yang berpengaruh tau. Orang berpengaruh boleh keluarkan kenyataan macam ni tau. Tapi biasanya orang pengaruh macam ni, dia takkan keluar kenyataan sembarangan tau. Kalau dia keluarkan kenyataan tu, maknanya benda tu ada asas tau. Ada asas apa yang dia cakap. Soal dia sekarang ni, adakah benar Malaysia telah di-ban oleh FIFA? Coach Justin, saya ingatkan TikTokers apa semua di Indonesia yang buat cerita hoax macam ni. Tapi sebenarnya patutlah mereka buat macam tu, sebab dia golongan profesional, dia orang sendiri pun perangai macam ni. Maknanya Coach Justin ni pun tak lebih sama jugalah Konoha punya mindset lah. Coach Justin, tapi tak tahulah kalau betul dia yang betul. Kalau aku salah, memang betul Malaysia di-ban, aku tak cakap apa lah kan. Tapi kalau tak, Gua tuh tahu guys ya, gua tuh tahu kalau konten-konten hoax itu pasti laku banget di sini guys. Pasti banyak yang nonton dan hasilnya pun pasti besar banget. Tapi masa iya sekelas pengamat seperti ini loh bisa nggak update gitu ya, nggak cari tahu bener atau enggaknya gitu. Karena sampai sekarang itu FIFA ataupun Persatuan Bola Sepak Asia Tenggara itu tidak ada mengeluarkan statement atau mengeluarkan secara tertulis
bahwa Malaysia itu di-ban. Sampai sekarang itu nggak ada itu. Apalagi FIM ya, itu nggak ada mengeluarkan statement itu. Lantas mereka itu dapat dari mana coba? Kan sumber berita itu kalau masalah bola itu semuanya dari FIFA atau dari AFF. Bener gak sih? Ataupun dari Persatuan Bola Sepak di negaranya masing-masing. Ini dapat dari mana coba? Aduh ya Allah, memang ya. Dari atas ke bawah sama aja kayaknya. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Dari dulu Kementerian Satu ini emang paling gak ada guna nih, tai banget nih. Ini Pak Prabowo tolong bisa nggak? Tolong banget ini Komdiki dibubarin aja nih. Wacana baru Komdiki mau batasi call dan video call WA hingga IG. Jadi tujuannya itu supaya ada kontribusi untuk operator seluler. Nah tuh lu bayangin, dia lebih mikirin operator seluler ketimbang layanan masyarakat. Masih banyak kerjaan yang harus lu beresin dulu. Pemerataan jaringan internet, kecepatan internet, internet murah, judol tuh ngomong-ngomong doang. Di mana-mana di luar negeri internet itu murah, very cheap. Proporsi pengeluaran untuk internet di negara-negara ini cuma 1% dari pendapatan, lebih cepat dan lebih stabil. Sedangkan proporsi pengeluaran untuk internet di Indonesia itu capai 5% sampai 10% dari pendapatan, bahkan lebih. Itu dulu diberesin. Ini maunya tuh gimana sih Pak Menteri? Gimana sih maunya Pak Menteri? Aduh, segala WhatsApp, segala IG, mau ikut campur ke situ pula lah. Astagfirullah. Kenapa ya pemerintah kita itu nggak mikirkan gimana caranya gitu ya. Internet kita itu setara dengan negara-negara lainnya yang ada di sana gitu ya. Seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand. Kenapa nggak mikir ke situ ya? Internet kita itu paling lemah loh. Malah mikirin gimana caranya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Gak ada cara lain apa ya? Kalian dipilih ya menjadi menteri, presiden ataupun DPR yang duduk di parlemen sana, dan dimanapun kalian duduk itu yang duduk di pemerintahan itu disuruh mikir untuk kebaikan rakyat, kebaikan masyarakat. Aduh, ini enggak. Aduh, kalau enggak menyengsarakan rakyat tuh emang enggak enak gitu ya emang ya. Astagfirullah. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Belum kelar polemik pajak pedagang online di e-commerce, pemerintah sudah lirik media sosial buat dipajakin juga. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu bilang pajak medsos akan dikaji buat strategi fiskal 2026. Sementara Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan untuk melacak penghasilan pengguna medsos nantinya bakal menggunakan kecerdasan buatan alias AI. Jadi ntar kalian ngepost makan di resto mahal kelacak tuh. Ngepost liburan keluar kota juga kelacak. Ngepost muka sendiri nggak pakai caption keblokir. Kena spam report. Pertanyaannya kenapa sih kok apa-apa sekarang dipajakin? Nah kalau kita melihat penerimaan pajak di semester pertama 2025 datanya memang turun 6,21%. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang perlu ada integrasi data antar sektor untuk menutup celah kebocoran penerimaan. Dengan memanfaatkan jejak digital masyarakat, pemerintah ingin menggali potensi yang belum tergarap. Apa-apa mau dipajakin guys, gimana sih? Sekarang media sosial nih yang mau dipajakin sama negara. Gimana menurut kalian guys? Silahkan tulis di kolom komentar guys. Pokoknya semuanya tuh sekarang mau dipajakin. Udahlah rakyatnya banyak yang nggak kerja, nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan. Masih aja semuanya mau dipajakin gitu ya. Emang suka gitu ya. Negeri ini membuat rakyatnya semakin miskin gitu ya. Semua aja dipajakin. Kalau pajak itu nantinya balik lagi ke rakyat itu mungkin nggak apa-apa ya. Untuk kesejahteraan rakyat mungkin nggak apa-apa ya. Nyatanya dari dulu sampai sekarang itu pajak tuh naik terus. Naik dan naik. Tapi nyatanya kesejahteraan rakyat itu masih jauh. Terus kemana dong pajak itu kok jalannya?
Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Bagi kalian yang tahu. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.